Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang kisah teknik tasawuf mengaktifkan zikir nafas dalam keseharian ilmu para kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap nafas menyimpan rahasia kedekatan dengan Allah, membuka pintu ketenangan batin, dan menuntun jiwa menuju cahaya spiritual yang jarang diajarkan, namun diwariskan para kekasihnya sepanjang zaman, untuk manusia yang mencari makna sejati kehidupan. Di balik hiruk-pikuk kehidupan manusia yang dipenuhi ambisi, kecemasan, dan pencarian makna, terdapat satu karunia ilahi yang terus bekerja tanpa pernah menuntut perhatian: nafas. Dalam pandangan tasawuf, nafas bukan sekadar mekanisme biologis yang menjaga tubuh tetap hidup, melainkan tanda kasih sayang Allah yang diberikan tanpa henti sejak manusia pertama kali menangis saat lahir. Setiap tarikan nafas adalah izin Allah untuk melanjutkan perjalanan hidup, sementara setiap hembusan nafas adalah pengingat bahwa manusia tidak pernah benar-benar memiliki kehidupan ini. Para sufi memandang nafas sebagai jembatan halus yang menghubungkan jasad dengan ruh, menjadikan manusia makhluk yang hidup di antara dua alam, alam fisik yang tampak dan alam spiritual yang tersembunyi. Para ahli tasawuf mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya hidup di antara dua rahasia besar, rahasia masuknya nafas dan rahasia keluarnya nafas. Tarikan nafas melambangkan penerimaan rahmat Allah yang terus mengalir, sementara hembusan nafas melambangkan kepasrahan total kepada kehendak-Nya. Dalam kesadaran para sufi, tidak ada satupun nafas yang sia-sia. Mereka meyakini bahwa jika manusia mampu menyadari kehadiran Allah dalam setiap hembusan nafas, maka pintu ketenangan batin akan terbuka dengan sendirinya. Nafas menjadi saksi perjalanan spiritual manusia, karena ia tetap hadir bahkan ketika lidah berhenti berzikir, bahkan ketika pikiran dipenuhi kesibukan dunia. Dalam tradisi tasawuf, terdapat keyakinan bahwa setiap manusia membawa amanah besar melalui nafasnya. Nafas bukan hanya tanda kehidupan, tetapi juga ladang amal yang tidak pernah berhenti. Para kekasih Allah memandang setiap detik kehidupan sebagai kesempatan untuk mengingat Sang Pencipta. Mereka melatih diri untuk menghadirkan kesadaran bahwa setiap nafas yang masuk mengandung nama Allah, dan setiap nafas yang keluar membawa pujian kepadanya. Dengan kesadaran seperti itu, kehidupan sehari-hari tidak lagi terasa kosong, karena seluruh aktivitas menjadi bagian dari perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Para sufi juga memahami bahwa hubungan antara nafas dan hati sangat erat. Ketika hati diliputi kegelisahan, nafas manusia akan menjadi tidak teratur. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi ketenangan dan keikhlasan, nafas akan mengalir dengan lembut dan damai. Oleh karena itu, mereka menjadikan pengendalian nafas sebagai sarana untuk menenangkan hati. Dalam latihan spiritual, para sufi tidak hanya memperhatikan lafaz zikir yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan irama nafas sebagai pintu masuk menuju kesadaran ruhani. Mereka percaya bahwa hati yang selaras dengan nafas yang penuh zikir akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk ilahi. Lebih jauh lagi, para ulama tasawuf mengajarkan bahwa kesadaran terhadap nafas mampu membangunkan manusia dari kelalaian spiritual. Banyak manusia menjalani hidup tanpa menyadari betapa berharganya setiap detik kehidupan. Mereka sibuk mengejar dunia hingga melupakan sumber kehidupan itu sendiri. Dengan memahami hakikat nafas, manusia diajak untuk menyadari betapa dekatnya Allah dengan dirinya. Nafas menjadi pengingat bahwa Allah selalu memberikan kesempatan bagi hamba-Nya untuk kembali, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan dengannya. Dalam kesadaran ini, manusia mulai merasakan bahwa kehidupan bukan hanya perjalanan dunia, melainkan perjalanan menuju pertemuan dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, tasawuf mengajarkan bahwa mengenali hakikat nafas adalah langkah awal menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam. Ketika manusia mampu menjaga setiap nafasnya dengan kesadaran zikir, maka hidupnya akan dipenuhi ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa syukur yang mendalam. Nafas tidak lagi sekadar proses alami tubuh, tetapi berubah menjadi jembatan menuju kedekatan dengan Allah. Dari sinilah perjalanan spiritual seorang hamba dimulai, yaitu ketika ia menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas adalah undangan ilahi untuk selalu mengingat, mencintai, dan mendekat kepadanya. Kesadaran tentang rahasia nafas yang telah dijelaskan sebelumnya bukanlah penemuan baru dalam perjalanan spiritual manusia. Sejak berabad-abad lalu, para wali dan kekasih Allah telah menjadikan nafas sebagai pintu menuju kedekatan ilahi. Dalam catatan perjalanan tasawuf, zikir nafas dikenal sebagai salah satu metode penyucian hati yang diwariskan secara turun-temurun melalui bimbingan para guru ruhani. Mereka menyadari bahwa manusia sering lalai dalam mengingat Allah, sehingga diperlukan cara yang mampu menjaga ingatan itu tetap hidup bahkan ketika lidah tidak bergerak.
Dari sinilah zikir nafas lahir sebagai jalan sunyi yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh mendalam dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Pada masa awal perkembangan tasawuf, para sufi hidup dalam kesederhanaan dan menjauh dari gemerlap dunia. Mereka menghabiskan waktu dalam tafakur dan memperhatikan setiap detail kehidupan, termasuk ritme nafas yang keluar masuk tanpa henti. Banyak riwayat yang menceritakan bagaimana para sufi duduk dalam keheningan berjam-jam hanya untuk menyadari aliran nafas mereka, seraya menanamkan nama Allah dalam setiap hembusan. Mereka percaya bahwa nafas adalah tasbih tersembunyi yang Allah titipkan kepada manusia, dan jika dijaga dengan kesadaran, ia akan menjadi zikir yang tidak pernah terputus. Dalam sejarah tasawuf, para wali besar seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan para ulama tarekat lainnya sering menekankan pentingnya menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Meskipun mereka memiliki metode amalan yang berbeda-beda, inti ajaran mereka tetap sama, yaitu menjaga hati agar selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Zikir nafas menjadi salah satu metode yang dianggap paling halus, karena ia tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan tempat khusus, dan dapat dilakukan kapan saja. Para wali mengajarkan bahwa zikir terbaik adalah zikir yang terus hidup dalam kesadaran, bahkan ketika manusia sedang bekerja atau berinteraksi dengan sesama. Warisan zikir nafas juga berkembang melalui tradisi tarekat yang menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam. Setiap tarekat memiliki pendekatan tersendiri dalam mengajarkan zikir, tetapi banyak di antaranya menekankan pentingnya sinkronisasi antara nafas dan kesadaran hati. Para murid diajarkan untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Proses ini biasanya dilakukan melalui bimbingan guru spiritual yang membantu murid memahami tahapan perjalanan ruhani secara perlahan. Dalam tradisi ini, zikir nafas bukan sekadar latihan pernafasan, melainkan proses transformasi batin yang mengubah cara manusia memandang kehidupan. Banyak kisah inspiratif dari para wali yang menunjukkan kekuatan zikir nafas dalam kehidupan mereka. Dikisahkan bahwa ada seorang sufi yang mampu mempertahankan ketenangan luar biasa meskipun menghadapi ujian berat. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab bahwa ia tidak pernah membiarkan satu nafas pun berlalu tanpa mengingat Allah. Baginya, setiap nafas adalah pengingat bahwa hidup hanyalah titipan sementara. Kisah-kisah seperti ini menjadi bukti bahwa zikir nafas bukan hanya teori spiritual, tetapi praktik nyata yang mampu membentuk keteguhan hati seorang hamba. Para ulama tasawuf juga menekankan bahwa zikir nafas membantu manusia menjaga kesadaran akan kefanaan dunia. Dengan menyadari bahwa setiap nafas bisa menjadi nafas terakhir, manusia akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tawadhu, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Para wali percaya bahwa seseorang yang menjaga zikir dalam nafasnya akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesulitan. Seiring perjalanan waktu, praktik zikir nafas terus diwariskan melalui majelis-majelis ilmu dan bimbingan para guru spiritual. Meskipun zaman berubah dan kehidupan manusia semakin sibuk, ajaran ini tetap relevan karena sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia yang haus akan ketenangan. Para guru tasawuf sering mengingatkan bahwa dunia modern membuat manusia semakin jauh dari kesadaran diri, sehingga zikir nafas menjadi salah satu cara untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai makhluk yang selalu bergantung kepada Allah. Namun, para wali juga mengingatkan bahwa zikir nafas bukanlah amalan yang dilakukan secara sembarangan. Ia memerlukan niat yang tulus, kesabaran, dan bimbingan yang benar. Tanpa pemahaman yang tepat, zikir nafas bisa menjadi sekadar teknik relaksasi tanpa makna spiritual. Oleh karena itu, dalam tradisi tasawuf, hubungan antara murid dan guru sangat penting untuk menjaga kemurnian amalan ini. Guru spiritual berperan sebagai penuntun yang membantu murid melewati berbagai tahapan perjalanan ruhani dengan aman. Zikir nafas juga menjadi simbol kasih sayang Allah kepada hambanya. Para sufi percaya bahwa Allah memberikan nafas sebagai sarana bagi manusia untuk selalu kembali kepadanya. Bahkan ketika manusia lalai, nafas tetap berjalan sebagai pengingat bahwa pintu taubat selalu terbuka. Kesadaran ini membuat para wali menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, karena mereka menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan baru untuk mendekat kepada Allah. Pada akhirnya, sejarah zikir nafas dalam tradisi para wali menunjukkan bahwa amalan ini bukan sekadar praktik spiritual, melainkan warisan berharga yang mengajarkan manusia cara hidup dengan kesadaran ilahi. Dari generasi ke generasi, zikir nafas terus menjadi jalan sunyi yang membawa para pencari kebenaran menuju ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Warisan ini menjadi bukti bahwa perjalanan spiritual tidak selalu membutuhkan perjalanan jauh,
karena pintu menuju Allah sesungguhnya telah berada dalam diri manusia, yaitu melalui setiap nafas yang terus mengalir tanpa henti. Warisan zikir nafas yang dijaga para wali tidak hanya bertujuan menjaga ingatan kepada Allah, tetapi juga membuka rahasia terdalam tentang hubungan antara nafas dan hati manusia. Dalam perjalanan tasawuf, para sufi menemukan bahwa hati bukan sekadar pusat perasaan, melainkan pusat kesadaran spiritual yang menentukan arah kehidupan manusia. Nafas menjadi kunci yang menghubungkan tubuh dengan hati, sekaligus membuka pintu menuju kesadaran ilahi. Ketika nafas berjalan tanpa kesadaran, hati akan mudah dipenuhi kegelisahan, ambisi, dan kelalaian. Namun ketika nafas dijaga dengan zikir, hati perlahan menjadi tempat turunnya ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para sufi mengibaratkan hati manusia seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Cermin itu bisa bersih atau tertutup debu, tergantung bagaimana manusia menjaga kesadarannya. Nafas yang dipenuhi zikir dipercaya mampu membersihkan debu-debu kelalaian yang menutupi hati. Setiap tarikan nafas yang disertai ingatan kepada Allah bagaikan hembusan angin yang menyapu kotoran batin. Sementara setiap hembusan nafas yang diiringi kepasrahan menjadi langkah melepaskan beban dunia yang sering menyesakkan jiwa. Dalam proses ini, manusia mulai merasakan perubahan batin yang perlahan menuntunnya menuju ketenangan sejati. Dalam pengalaman spiritual para sufi, perubahan kondisi hati seringkali terlihat melalui irama nafas seseorang. Ketika hati diliputi kemarahan, ketakutan, atau kesedihan, nafas akan terasa berat dan tidak teratur. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi rasa tawakal dan cinta kepada Allah, nafas akan mengalir lembut dan stabil. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa mengatur nafas bukan hanya melatih tubuh, tetapi juga melatih hati agar kembali kepada keseimbangan spiritual. Dengan menjaga kesadaran pada nafas, manusia belajar memahami bahasa halus yang menghubungkan perasaan batin dengan kesadaran ruhani. Kesadaran ilahi dalam tasawuf sering dijelaskan sebagai keadaan di mana manusia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Para sufi percaya bahwa jalan menuju kesadaran ini dimulai dari hal yang paling dekat dengan manusia, yaitu nafas. Nafas menjadi pengingat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher manusia sendiri. Ketika seseorang mulai menyadari setiap hembusan nafas sebagai pemberian Allah, ia akan merasakan perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa mulai terasa penuh makna, karena manusia menyadari bahwa kehidupan adalah rangkaian karunia yang terus mengalir. Dalam perjalanan spiritual, banyak murid tasawuf mengalami fase di mana mereka mulai merasakan ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Para guru menjelaskan bahwa ketenangan itu muncul karena hati mulai selaras dengan zikir yang menyatu dalam nafas. Keselarasan ini menciptakan ruang batin yang lebih jernih, sehingga manusia mampu melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih bijaksana. Nafas tidak lagi sekadar kebutuhan tubuh, tetapi berubah menjadi irama spiritual yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta dalam keheningan yang penuh makna. Namun, para sufi juga mengingatkan bahwa perjalanan menjaga kesadaran nafas bukanlah perjalanan yang mudah. Hati manusia sering dipenuhi bisikan dunia yang membuatnya lalai. Pikiran yang sibuk, keinginan yang tidak terkendali, dan tekanan kehidupan seringkali mengganggu ketenangan batin. Oleh karena itu, para guru spiritual menekankan pentingnya kesabaran dalam melatih kesadaran nafas. Mereka mengajarkan bahwa setiap kali manusia kembali mengingat Allah melalui nafasnya, ia sedang menapaki satu langkah kecil menuju pembersihan hati. Dalam tasawuf, hubungan antara nafas dan hati juga berkaitan dengan proses penyembuhan spiritual. Banyak penyakit batin seperti iri hati, kesombongan, dan kecemasan dipercaya berakar dari hati yang jauh dari kesadaran ilahi. Zikir nafas membantu manusia memperlambat ritme kehidupan yang sering terburu-buru, sehingga hati memiliki ruang untuk kembali kepada ketenangan. Para sufi percaya bahwa hati yang sering berzikir melalui nafas akan menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan, dan lebih mampu menerima ketentuan Allah dengan lapang dada. Selain itu, kesadaran terhadap nafas juga membantu manusia memahami hakikat dirinya sebagai makhluk yang lemah dan bergantung kepada Allah. Setiap tarikan nafas mengingatkan bahwa kehidupan adalah karunia, bukan milik manusia sepenuhnya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa rendah hati dan rasa syukur yang mendalam. Dalam pengalaman para wali, seseorang yang menyadari hubungan antara nafas dan hati akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas, bahkan dalam kesibukan dunia yang padat sekalipun. Seiring meningkatnya kesadaran spiritual, manusia akan mulai merasakan bahwa zikir tidak lagi hanya dilakukan dengan lisan, tetapi telah menjadi bagian dari denyut kehidupan.
nafas menjadi zikir yang terus mengalir tanpa perlu dipaksakan. Pada tahap ini, hati mulai merasakan kedekatan yang lebih intim dengan Allah, sehingga manusia menjalani kehidupan dengan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Inilah salah satu rahasia tasawuf yang menjadikan zikir nafas sebagai jalan sunyi menuju kesadaran ilahi. Pada akhirnya, hubungan antara nafas, hati, dan kesadaran ilahi mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah dimulai dari kesadaran terhadap hal yang paling sederhana dalam kehidupan. Nafas yang sering diabaikan ternyata menyimpan rahasia besar tentang kedekatan manusia dengan Sang Pencipta. Ketika manusia mampu menjaga kesadaran nafasnya, ia sedang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan. Dari sinilah perjalanan spiritual semakin berkembang, membawa manusia menuju tahap berikutnya dalam mengenal dan mencintai Allah melalui setiap detik kehidupannya. Setelah memahami rahasia hubungan antara nafas, hati, dan kesadaran ilahi, perjalanan spiritual kini memasuki tahap yang lebih nyata, yaitu mempraktikkan zikir nafas dalam kehidupan. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa ilmu spiritual tidak akan memberikan manfaat tanpa diamalkan. Zikir nafas bukan sekadar konsep yang dipahami, tetapi jalan latihan batin yang harus dirasakan secara langsung. Mereka menegaskan bahwa perjalanan ini tidak memerlukan tempat khusus atau waktu yang rumit, karena nafas selalu menyertai manusia dimanapun ia berada. Justru kesederhanaan inilah yang menjadikan zikir nafas sebagai amalan yang dapat menghidupkan kesadaran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Langkah pertama dalam mengaktifkan zikir nafas adalah meluruskan niat. Dalam tasawuf, niat bukan sekadar ucapan dalam hati, melainkan kesadaran mendalam bahwa setiap latihan dilakukan semata-mata untuk mendekat kepada Allah. Para sufi mengingatkan bahwa tanpa niat yang tulus, zikir hanya akan menjadi rutinitas kosong. Oleh karena itu, sebelum memulai latihan, seorang hamba diajak menenangkan pikiran dan menghadirkan kesadaran bahwa ia sedang memohon bimbingan Allah untuk menjaga hatinya tetap hidup dalam ingatan kepadanya. Niat ini menjadi fondasi spiritual yang menentukan kedalaman pengalaman zikir seseorang. Tahap berikutnya adalah menyiapkan kondisi tubuh yang nyaman dan tenang. Para ulama tasawuf biasanya menganjurkan posisi duduk yang stabil, dengan tubuh tegak namun tetap rileks. Tujuan dari posisi ini bukan sekadar kenyamanan fisik, tetapi membantu aliran nafas menjadi lebih teratur. Dalam latihan awal, seseorang diajak menutup mata atau menundukkan pandangan agar perhatian tidak mudah teralihkan oleh lingkungan sekitar. Pada saat itulah, kesadaran mulai diarahkan kepada ritme nafas yang keluar dan masuk secara alami tanpa dipaksakan. Ketika perhatian mulai terfokus pada nafas, para sufi mengajarkan untuk menghadirkan zikir dalam setiap tarikan dan hembusan. Biasanya, tarikan nafas disertai kesadaran akan kehadiran Allah, sementara hembusan nafas menjadi bentuk kepasrahan kepadanya. Proses ini dilakukan dengan lembut dan penuh penghayatan, bukan dengan paksaan. Para guru spiritual sering menekankan bahwa zikir nafas bukan tentang mempercepat perubahan spiritual, melainkan tentang menjaga kontinuitas kesadaran. Dengan latihan yang konsisten, zikir perlahan akan terasa menyatu dengan ritme kehidupan seseorang. Dalam tahap awal latihan, banyak orang mengalami kesulitan menjaga konsentrasi. Pikiran sering melayang kepada berbagai urusan dunia, kenangan masa lalu, atau kekhawatiran tentang masa depan. Para sufi memandang hal ini sebagai bagian alami dari perjalanan spiritual. Mereka mengajarkan agar seseorang tidak memerangi pikirannya, tetapi dengan lembut mengembalikan kesadaran kepada nafas dan zikir. Setiap kali kesadaran kembali kepada nafas, seseorang sebenarnya sedang melatih kesabaran dan keikhlasan dalam perjalanan batinnya. Selain latihan dalam keadaan tenang, zikir nafas juga mulai diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa zikir yang sejati bukan hanya dilakukan dalam keheningan, tetapi juga dalam kesibukan kehidupan. Seseorang diajak menyadari nafasnya saat berjalan, bekerja, atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara ini, kehidupan sehari-hari berubah menjadi ladang zikir yang terus mengalir. Kesadaran seperti ini membantu manusia menjaga ketenangan hati meskipun berada di tengah tekanan dunia. Dalam perjalanan latihan, para sufi juga mengingatkan pentingnya menjaga adab spiritual. Mereka menekankan bahwa zikir nafas harus disertai perilaku yang baik, seperti menjaga lisan, menghindari perbuatan yang menyakiti orang lain, dan memperkuat keikhlasan dalam beribadah. Tanpa adab yang baik, zikir bisa kehilangan cahaya spiritualnya. Oleh karena itu, latihan zikir nafas tidak hanya melatih kesadaran batin, tetapi juga membentuk karakter seseorang agar lebih lembut, sabar, dan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu,
latihan zikir nafas mulai menimbulkan perubahan halus dalam diri seseorang. Banyak orang merasakan ketenangan yang muncul secara alami, bahkan dalam situasi yang sebelumnya menimbulkan stres. Para sufi menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena hati mulai terbiasa mengingat Allah dalam setiap detik kehidupan. Nafas yang sebelumnya berjalan tanpa kesadaran kini menjadi pengingat yang terus menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Pada tahap ini, zikir tidak lagi terasa sebagai latihan, melainkan sebagai kebutuhan batin. Namun, para guru tasawuf juga mengingatkan bahwa perjalanan zikir nafas memerlukan istiqomah. Banyak orang bersemangat di awal, tetapi perlahan meninggalkan latihan karena kesibukan dunia. Para sufi menegaskan bahwa keberhasilan zikir bukan ditentukan oleh pengalaman spiritual yang luar biasa, melainkan oleh konsistensi dalam menjaga kesadaran. Mereka mengajarkan bahwa setiap nafas yang diisi dengan zikir, sekecil apapun, tetap memiliki nilai besar di sisi Allah. Pada akhirnya, teknik dasar mengaktifkan zikir nafas adalah pintu awal menuju perjalanan spiritual yang lebih dalam. Latihan ini mengajarkan manusia untuk hidup dengan kesadaran, menjadikan setiap detik kehidupan sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Ketika zikir mulai menyatu dengan nafas, manusia akan merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupannya. Dari sinilah perjalanan tasawuf berkembang menuju tahapan berikutnya, yaitu pendalaman zikir nafas yang membawa hati semakin dekat dengan kehadiran ilahi. Setelah seseorang mulai membiasakan diri mengaktifkan zikir dalam setiap nafasnya, perjalanan spiritual tidak berhenti pada tahap latihan dasar. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa zikir nafas memiliki tingkatan yang harus dilalui secara bertahap, sebagaimana seorang musafir yang menempuh perjalanan panjang menuju tujuan yang agung. Pada tahap awal, seseorang hanya menyadari nafas secara sadar dan menghadirkan zikir secara sengaja. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran itu perlahan berubah menjadi kebiasaan batin yang lebih dalam, membawa hati menuju pengalaman spiritual yang semakin halus dan penuh makna. Tahap pertama dalam pendalaman zikir nafas sering disebut sebagai tahap kesadaran lahir. Pada tahap ini, seseorang masih berusaha mengingat Allah dengan usaha yang cukup besar. Pikiran masih sering terganggu oleh berbagai urusan dunia, dan hati belum sepenuhnya tenang. Namun para sufi menganggap tahap ini sangat penting, karena disinilah fondasi kesadaran spiritual dibangun. Setiap usaha untuk kembali mengingat Allah melalui nafas dianggap sebagai latihan kesabaran dan bentuk cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Seiring konsistensi latihan, seseorang mulai memasuki tahap kedua yang dikenal sebagai ketenangan batin. Pada tahap ini, zikir tidak lagi terasa berat, dan nafas mulai mengalir selaras dengan kesadaran hati. Banyak orang merasakan ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Hati terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi menjadi lebih terkendali. Para sufi menjelaskan bahwa ketenangan ini adalah tanda bahwa hati mulai terbiasa dengan kehadiran zikir, sehingga kegelisahan yang sebelumnya mendominasi perlahan berkurang. Tahap berikutnya adalah tahap kedekatan spiritual, di mana seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya secara lebih nyata. Pada fase ini, zikir nafas tidak lagi dilakukan dengan usaha besar, melainkan mengalir secara alami. Hati merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi dunia. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, seseorang tetap mampu menjaga ketenangan batin. Para guru tasawuf menggambarkan tahap ini sebagai momen ketika seorang hamba mulai merasakan manisnya mengingat Allah. Namun perjalanan menuju kedalaman spiritual tidak selalu berjalan mulus. Banyak orang mengalami fase ujian batin yang membuat mereka merasa kehilangan ketenangan yang sebelumnya dirasakan. Para sufi menjelaskan bahwa fase ini adalah bagian dari proses penyucian hati. Dalam perjalanan tasawuf, hati manusia sering diuji agar terbebas dari ketergantungan pada pengalaman spiritual semata. Ujian ini mengajarkan bahwa tujuan zikir bukanlah mencari rasa tenang, melainkan mencari ridha Allah. Kesadaran inilah yang membantu seseorang tetap istiqomah dalam perjalanan spiritualnya. Dalam tahap pendalaman zikir, para guru spiritual juga mengajarkan pentingnya keikhlasan. Mereka menekankan bahwa pengalaman spiritual yang muncul bukanlah tujuan utama, melainkan anugerah yang harus disikapi dengan rendah hati. Banyak kisah para sufi yang tetap menjaga kerendahan hati meskipun mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi. Mereka menyadari bahwa semua pengalaman batin hanyalah tanda kasih sayang Allah, bukan hasil dari kemampuan pribadi. Seiring perjalanan spiritual semakin dalam, seseorang mulai merasakan bahwa zikir telah menyatu dengan kehidupannya. Nafas menjadi pengingat yang terus menghubungkan hati dengan Allah tanpa perlu dipaksakan. Pada tahap ini,
seseorang mulai merasakan bahwa kehidupan dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian utama. Ia tetap menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya selalu terhubung dengan kesadaran ilahi. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai kehidupan yang dipenuhi kehadiran hati. Pendalaman zikir nafas juga membawa perubahan dalam cara seseorang memandang ujian hidup. Kesulitan yang sebelumnya dianggap beban mulai dipahami sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Zikir membantu seseorang menghadapi ujian dengan kesabaran dan ketenangan. Dalam pengalaman para wali, hati yang terbiasa berzikir akan lebih mudah menerima takdir Allah dengan rasa syukur, karena ia memahami bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah yang tersembunyi. Selain itu, pendalaman zikir nafas juga membantu manusia mengenali kelemahan dirinya. Kesadaran ini bukan untuk membuat seseorang merasa rendah diri, tetapi untuk menumbuhkan ketergantungan yang lebih besar kepada Allah. Para sufi percaya bahwa semakin seseorang mengenal kelemahannya, semakin ia akan mendekat kepada Sang Pencipta. Dalam kesadaran ini, zikir nafas menjadi jalan untuk menjaga kerendahan hati dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Pada akhirnya, tahapan pendalaman zikir nafas adalah perjalanan batin yang mengubah cara manusia merasakan kehidupan. Dari sekadar latihan kesadaran, zikir berkembang menjadi pengalaman spiritual yang membawa hati menuju kedekatan dengan Allah. Perjalanan ini tidak memiliki batas akhir, karena setiap tingkat kedekatan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dari sinilah perjalanan tasawuf terus berlanjut, membawa seorang hamba menuju tahap berikutnya, yaitu menghadirkan zikir nafas dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Setelah menapaki berbagai tahapan pendalaman zikir nafas, seorang pencari jalan spiritual mulai memasuki fase yang paling menantang sekaligus paling indah, yaitu membawa kesadaran zikir ke dalam kehidupan sehari-hari. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa keberhasilan zikir bukan hanya diukur dari kemampuan seseorang bermeditasi dalam keheningan, tetapi dari kemampuannya menjaga kesadaran ilahi di tengah hiruk-pikuk dunia. Pada tahap ini, zikir nafas tidak lagi terbatas pada waktu ibadah atau latihan spiritual, melainkan menjadi irama batin yang menyertai setiap aktivitas manusia. Dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan, manusia sering terjebak dalam rutinitas yang membuatnya lupa kepada Allah. Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan sosial seringkali membuat hati menjadi lelah dan jauh dari ketenangan. Para sufi mengajarkan bahwa zikir nafas justru hadir sebagai solusi untuk mengembalikan kesadaran spiritual tanpa harus meninggalkan aktivitas dunia. Mereka menekankan bahwa setiap pekerjaan dapat menjadi ladang ibadah jika dilakukan dengan hati yang terus mengingat Allah melalui nafasnya. Penerapan zikir nafas dimulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan. Para guru tasawuf mengajarkan agar seseorang menyadari ritme langkah kakinya selaras dengan nafas dan zikir. Ketika berjalan menuju tempat kerja atau menjalani aktivitas harian, seseorang diajak merasakan bahwa setiap langkah adalah perjalanan menuju ridha Allah. Kesadaran seperti ini mengubah aktivitas biasa menjadi pengalaman spiritual yang menenangkan hati dan memperkuat hubungan batin dengan Sang Pencipta. Zikir nafas juga dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika seseorang bekerja, ia sering terjebak dalam tekanan target dan tuntutan tanggung jawab. Dalam tasawuf, pekerjaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalani dengan keikhlasan. Dengan menjaga kesadaran nafas, seseorang dapat menenangkan pikirannya dan menjaga kestabilan emosinya. Para sufi percaya bahwa hati yang berzikir akan membuat seseorang bekerja dengan lebih fokus, sabar, dan penuh kejujuran, karena ia menyadari bahwa pekerjaannya adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dalam hubungan sosial, zikir nafas membantu manusia menjaga lisan dan sikap. Banyak konflik terjadi karena manusia berbicara tanpa kesadaran. Para guru tasawuf mengajarkan agar seseorang menyadari nafasnya sebelum berbicara, sehingga kata-kata yang keluar lebih lembut dan penuh hikmah. Kesadaran ini membantu seseorang menghindari perkataan yang menyakiti orang lain. Dalam pengalaman para sufi, hati yang terbiasa berzikir akan lebih mudah menebarkan kedamaian dalam hubungan sosial. Zikir nafas juga memiliki peran penting dalam menghadapi emosi negatif seperti marah, takut, atau cemas. Ketika emosi muncul, nafas manusia biasanya menjadi tidak teratur. Para guru spiritual mengajarkan agar seseorang kembali fokus pada nafasnya untuk menenangkan gejolak batin. Dengan menghadirkan zikir dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, emosi perlahan menjadi lebih terkendali. Proses ini membantu seseorang menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih sabar. Dalam kehidupan keluarga, zikir nafas membantu seseorang membangun hubungan yang lebih harmonis.
Para sufi mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat latihan kesabaran dan kasih sayang. Dengan menjaga kesadaran zikir, seseorang dapat menghadapi perbedaan pendapat dan konflik keluarga dengan hati yang lebih tenang. Kesadaran bahwa setiap nafas adalah amanah dari Allah membuat seseorang lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang-orang terdekatnya. Selain itu, zikir nafas juga membantu manusia menjaga kesadaran spiritual di tengah kesibukan teknologi dan informasi yang semakin padat. Dunia modern sering membuat manusia kehilangan momen untuk merenung dan mengingat Allah. Dengan melatih kesadaran nafas, seseorang dapat menciptakan ruang ketenangan di tengah kesibukan digital. Para sufi percaya bahwa zikir nafas adalah cara sederhana untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan spiritual. Seiring waktu, penerapan zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari mulai membentuk karakter seseorang. Ia menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih mudah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Zikir membantu seseorang memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Ia tidak lagi terjebak dalam kegelisahan dunia, karena hatinya selalu memiliki tempat untuk kembali, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap nafas. Pada akhirnya, menerapkan zikir nafas dalam aktivitas sehari-hari adalah puncak keindahan perjalanan tasawuf. Zikir tidak lagi menjadi amalan yang terpisah dari kehidupan, tetapi menjadi denyut spiritual yang menyertai setiap langkah manusia. Dalam keadaan ini, seorang hamba menjalani kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab, namun hatinya selalu terhubung dengan Allah. Dari sinilah perjalanan spiritual terus berkembang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang manfaat zikir nafas bagi jiwa dan kehidupan manusia. Ketika zikir nafas mulai menyatu dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, perubahan dalam diri seseorang tidak hanya terasa pada sisi spiritual, tetapi juga pada kondisi jiwa dan mentalnya. Para guru tasawuf menjelaskan bahwa zikir bukan hanya amalan ibadah, melainkan juga proses penyembuhan batin yang sangat halus. Dalam perjalanan tasawuf, hati manusia sering diibaratkan seperti taman yang dapat dipenuhi bunga ketenangan atau dipenuhi duri kegelisahan. Zikir nafas menjadi air yang menyuburkan taman hati, membersihkan kekeringan jiwa, dan menghadirkan ketenangan yang perlahan meresap ke seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu manfaat spiritual terbesar dari zikir nafas adalah munculnya rasa kedekatan dengan Allah. Banyak orang menjalani ibadah secara rutin, tetapi masih merasakan kekosongan dalam hati. Para sufi percaya bahwa zikir nafas membantu seseorang merasakan kehadiran Allah secara lebih nyata dalam kehidupannya. Setiap tarikan dan hembusan nafas yang disertai kesadaran ilahi menciptakan hubungan batin yang intim antara hamba dan Tuhannya. Kedekatan ini menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah, sehingga ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban semata, melainkan kebutuhan jiwa. Selain manfaat spiritual, zikir nafas juga memberikan dampak psikologis yang sangat besar. Dalam kehidupan modern, manusia sering diliputi stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang sulit dikendalikan. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa menjaga kesadaran nafas membantu menenangkan sistem batin manusia. Ketika seseorang fokus pada nafas dan zikir, pikiran yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan perlahan menjadi lebih stabil. Proses ini membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan ketenangan dan kejernihan berpikir. Zikir nafas juga membantu manusia mengendalikan emosi yang sering menjadi sumber konflik dalam kehidupan. Kemarahan, kecemburuan, dan rasa takut sering muncul secara spontan dan sulit dikendalikan. Para sufi mengajarkan bahwa kesadaran terhadap nafas memberikan ruang bagi seseorang untuk menenangkan gejolak emosinya sebelum bertindak. Dengan menghadirkan zikir dalam nafas, seseorang belajar merespons masalah dengan kebijaksanaan, bukan dengan dorongan emosi yang sesaat. Manfaat lain dari zikir nafas adalah meningkatnya ketahanan mental dalam menghadapi ujian hidup. Setiap manusia pasti menghadapi kesulitan, kehilangan, dan ketidakpastian. Dalam pengalaman para wali, zikir membantu seseorang menerima ujian dengan hati yang lebih lapang. Kesadaran bahwa setiap nafas adalah pemberian Allah menumbuhkan rasa tawakal yang mendalam. Seseorang tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah, karena ia merasakan bahwa Allah selalu menyertainya dalam setiap detik kehidupan. Zikir nafas juga membantu memperkuat kesabaran dan keikhlasan. Banyak orang merasa lelah menghadapi realitas kehidupan yang tidak sesuai harapan. Para sufi mengajarkan bahwa zikir membantu manusia memahami bahwa kehidupan dunia adalah perjalanan sementara. Kesadaran ini membuat seseorang lebih mudah menerima takdir Allah dengan hati yang tenang. Kesabaran yang muncul dari zikir bukanlah kesabaran yang terpaksa, melainkan kesabaran yang lahir dari keyakinan bahwa setiap peristiwa memiliki hikmah ilahi.
Selain itu, zikir nafas membantu membentuk karakter seseorang menjadi lebih lembut dan penuh kasih. Hati yang sering berzikir cenderung lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan lebih peka terhadap penderitaan sesama. Para guru tasawuf percaya bahwa zikir membuka pintu empati dalam diri manusia. Seseorang yang menjaga zikir dalam nafasnya akan lebih mudah menebarkan kedamaian dalam lingkungan sosialnya, karena hatinya dipenuhi kesadaran ilahi. Manfaat psikologis lainnya adalah meningkatnya rasa syukur dalam kehidupan. Zikir nafas membantu manusia menyadari betapa berharganya setiap detik kehidupan. Banyak orang hanya bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, tetapi melupakan nikmat sederhana seperti kemampuan untuk bernafas. Para sufi mengajarkan bahwa kesadaran terhadap nafas menumbuhkan rasa syukur yang lebih mendalam. Dengan rasa syukur tersebut, seseorang akan menjalani hidup dengan hati yang lebih bahagia dan penuh ketenangan. Seiring pendalaman zikir, seseorang juga mulai merasakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan spiritual. Ia tetap menjalani tanggung jawab dunia dengan penuh kesungguhan, tetapi hatinya tidak lagi terikat pada kegelisahan duniawi. Zikir membantu manusia menemukan titik keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara kerja keras dan ketenangan batin. Dalam keadaan ini, seseorang menjalani hidup dengan rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan luar. Pada akhirnya, manfaat spiritual dan psikologis zikir nafas menunjukkan bahwa amalan ini bukan hanya jalan mendekat kepada Allah, tetapi juga jalan menuju keseimbangan hidup yang utuh. Zikir nafas mengubah cara manusia merasakan kehidupan, dari kehidupan yang dipenuhi kegelisahan menjadi kehidupan yang dipenuhi ketenangan dan makna. Dari sinilah perjalanan tasawuf mencapai tahap yang lebih tinggi, yaitu menjadikan zikir sebagai bagian dari kehidupan yang tidak pernah terputus, sebagaimana yang dijalani oleh para kekasih Allah. Perjalanan panjang zikir nafas pada akhirnya membawa seorang hamba menuju kesadaran paling dalam tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa seluruh latihan spiritual bukan sekadar untuk merasakan ketenangan, melainkan untuk mempersiapkan manusia menghadapi satu kepastian yang tidak dapat dihindari, yaitu pertemuan dengan Allah. Dalam pandangan tasawuf, kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan tujuan sejati manusia adalah kembali kepada Sang Pencipta dengan hati yang hidup dalam zikir. Nafas yang sejak awal kehidupan menjadi tanda kasih sayang Allah, pada akhirnya juga menjadi saksi perjalanan manusia menuju akhir kehidupannya. Para kekasih Allah memandang setiap nafas sebagai langkah mendekati pertemuan dengannya. Mereka tidak melihat kematian sebagai akhir, melainkan sebagai gerbang menuju kehidupan yang lebih abadi. Oleh karena itu, para wali melatih diri menjaga zikir dalam setiap hembusan nafas, dengan harapan bahwa nafas terakhir mereka akan dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Dalam banyak kisah tasawuf, diceritakan bahwa para wali wafat dalam keadaan hati yang tenang, seolah mereka sedang kembali kepada kekasih yang telah lama mereka rindukan sepanjang hidup. Kesadaran akan nafas terakhir membuat para sufi menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian dan keikhlasan. Mereka memahami bahwa setiap hembusan nafas yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dan menjauhkan mereka dari kesombongan dunia. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa seseorang yang menjaga zikir dalam nafasnya akan menjalani kehidupan dengan penuh makna, karena ia menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Dalam perjalanan spiritual, terdapat keyakinan bahwa hati yang terbiasa berzikir akan tetap hidup bahkan ketika tubuh melemah. Para sufi percaya bahwa zikir yang telah menyatu dalam nafas akan menjadi cahaya yang menuntun manusia dalam menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya. Banyak riwayat yang menggambarkan bagaimana para wali tetap menyebut nama Allah dengan lembut hingga nafas terakhir mereka. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bahwa zikir nafas bukan sekadar amalan, melainkan persiapan spiritual untuk menghadapi perjalanan menuju keabadian. Zikir nafas juga mengajarkan manusia untuk memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Dunia tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi menjadi ladang amal dan perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Para sufi menjalani kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab, tetapi hati mereka selalu terhubung dengan kesadaran ilahi. Dalam keadaan ini, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada harta atau kedudukan, melainkan pada kedamaian hati yang lahir dari zikir yang terus mengalir dalam nafas. Selain itu, zikir nafas mengajarkan manusia tentang keindahan kepasrahan kepada Allah. Banyak manusia hidup dalam ketakutan terhadap masa depan dan kegelisahan terhadap ketidakpastian hidup. Para guru tasawuf mengajarkan bahwa kesadaran terhadap nafas membantu manusia menerima kehidupan dengan penuh tawakal. Setiap tarikan nafas menjadi tanda bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup,
sementara setiap hembusan nafas menjadi simbol kepasrahan terhadap kehendak-Nya. Kesadaran ini membawa manusia pada ketenangan yang tidak mudah tergoyahkan oleh perubahan kehidupan. Pada tingkat spiritual yang lebih tinggi, para sufi menggambarkan keadaan di mana zikir tidak lagi dilakukan secara sadar, melainkan telah menjadi bagian dari keberadaan seseorang. Nafas, hati, dan kesadaran menyatu dalam ingatan kepada Allah. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasakan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupannya. Para wali menyebut keadaan ini sebagai kehidupan yang dipenuhi cahaya spiritual, di mana hati manusia menjadi tempat turunnya ketenangan dan kebijaksanaan. Kesempurnaan zikir nafas juga tercermin dalam perubahan karakter seseorang. Hati yang hidup dalam zikir akan memancarkan kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Para kekasih Allah dikenal bukan karena kemampuan spiritual mereka semata, tetapi karena kelembutan akhlak dan kedamaian yang mereka sebarkan kepada sesama. Zikir nafas mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah harus tercermin dalam sikap dan perilaku yang membawa manfaat bagi orang lain. Pada akhirnya, perjalanan zikir nafas mengajarkan bahwa jalan menuju Allah tidak selalu harus melalui amalan yang terlihat besar. Justru melalui hal yang paling sederhana, yaitu menjaga kesadaran dalam setiap nafas, manusia dapat menemukan jalan menuju kedekatan ilahi. Setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat dengan hamba-Nya. Kesadaran ini membuat kehidupan manusia dipenuhi makna, bahkan dalam aktivitas yang paling sederhana sekalipun. Perjalanan tasawuf melalui zikir nafas berakhir pada satu kesadaran agung, bahwa kehidupan manusia sesungguhnya adalah perjalanan pulang menuju Allah. Nafas yang pertama menjadi tanda dimulainya kehidupan, dan nafas terakhir menjadi tanda kembalinya seorang hamba kepada Sang Pencipta. Bagi para kekasih Allah, hidup adalah kesempatan untuk mencintainya melalui setiap nafas yang diberikan.